care banget sama kita. Pokoknya terbaik deh. Saat ini saya dan keluarga menetap di Bandung. Saya seorang istri, ibu rumah tangga, ada usaha juga, bantu suami. Suami ada satu, bekerja juga, dan ada usaha. Dipercayakan 3 orang anak. Malam hari ini izinkan saya dengan segala kerendahan hati mau sedikit kesaksian bahwa penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan buat saya dan keluarga sampai hari ini itu sungguh luar biasa. Saya bertobat lahir baru itu waktu SMA, tapi mulai sungguh-sungguh ketika kuliah. Saya bertumbuh di dalam komunitas, makin mengenal Tuhan, dibapai sampai akhirnya melayani Tuhan. Belajar menjangkau jiwa juga di kampus-kampus dan membapai anak-anak muda pada waktu itu. Ketika memutuskan untuk ikut Tuhan, bukan berarti jalannya akan semulus jalan tol. Ada banyak masalah yang saya hadapi, mulai dari masalah hubungan di keluarga, masalah keuangan, sakit penyakit, sampai akhirnya mama saya meninggal. Itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Rasanya belum siap, rasanya mau menyerah ikut Tuhan. Waktu itu cuma ngomong, Tuhan kenapa nggak sembuhin mama saya? Tapi saya tahu banget firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saya ngerti, ternyata emang apa yang saya pengen dan saya rencanain emang jauh banget dari apa yang Tuhan rencanain buat hidup kita. Tapi percaya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. So, saya serahin semua kesedihan saya sama Tuhan waktu itu dan saya belajar untuk percaya dan setuju dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan saya sangat bersyukur bahwa mujizat terbesar ketika mama saya dipanggil Tuhan adalah melihat adik-adik saya akhirnya bertobat dan ikut Tuhan. Setelah itu saya memutuskan untuk tetap ada di dalam komunitas yang membangun saya, tetap melayani Tuhan, akhirnya lulus kuliah, bekerja, menikah dengan pria yang mencintai Tuhan juga, puji Tuhan. Kita akhirnya melayani bareng-bareng dan sampai hari ini ada banyak pasangan suami istri atau keluarga yang kita bapain dan layanin. Senang banget kami boleh melihat pasangan-pasangan dan keluarga-keluarga muda dipulihkan. Dan kami juga mengembalakan beberapa komsel anak-anak muda dan keluarga yang sampai hari ini mengucap syukur banget. Semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami layak juga, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami dan melayakkan kami. Kami juga bukan full timer di gereja, tapi kami tahu Tuhan taruhkan hatinya buat kami untuk kami tetap melayani. Kesimpulan dari cerita saya, kalau saya ada sampai hari ini dengan keadaan yang baik, tubuh, jiwa, dan roh, itu hanya ada karena kasih karunia Tuhan. Dan karena saya memutuskan untuk tetap ada di dalam komunitas yang membuat saya bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, tapi di dalam semua aspek hidup saya. Di dalam aspek pernikahan, kami diajar untuk punya pernikahan seperti yang Tuhan mau, mengasihi pasangan, mengampuni pasangan. Di dalam parenting, kami diajar untuk mendidik anak-anak kami sesuai kebenaran firman Tuhan. Di dalam pekerjaan, bisnis, dan keuangan, kami diajar untuk perpuluhan, untuk memberi, dan untuk mengelola keuangan yang dipercayakan sama Tuhan dengan benar dan setia, dan banyak hal yang lainnya. Penutup dari kesaksian saya, Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini saya tahu nggak mudah, sudah sekitar 1,5 tahun kita mengalami pandemi, dan ada begitu banyak perasaan di luar sana yang dialami oleh banyak orang. Ada perasaan sedih, kecewa karena kehilangan keluarga atau orang yang dicintai, ada perasaan stres, tertekan karena bisnisnya sedang turun, sedang drop, ada perasaan takut, khawatir, bingung ke depan akan seperti apa, pandemi kapan berakhir, dan sebagainya. Bahkan bulan lalu ada seorang istri datang ke rumah saya mau bunuh diri. Bersyukur dia sebelum bunuh diri masih cari saya. Akhirnya nggak jadi bunuh diri dan puji Tuhan hari ini keadaannya lebih baik. So saya mengencourage Bapak Ibu Saudara malam hari ini untuk kita tetap tinggal di dalam komunitas atau persekutuan yang dapat membangun kita di dalam roh. Mungkin contohnya seperti PDKS ini. Kenapa? Supaya kita tetap punya iman, tetap punya pengharapan dan kekuatan, tetap punya sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan, untuk kita bisa melewati pandemi ini dengan kemenangan. Ada amin ya. Boleh, amin. Bapak Ibu juga boleh ajak teman atau saudara yang Bapak Ibu tahu
sedang butuh kekuatan dan pengharapan. Ini bukan pesan sponsor atau dipesenin sama Bapak Hadi Pranoto supaya nanti tolong ya ajakin gitu promosiin, enggak sama sekali, tapi saya tahu banget orang yang luar biasa sangat mencintai Tuhan dan keluarga dan hidupnya diberkati kerinduan untuk bisa memberkati banyak orang lewat persekutuan ini. Walaupun segala sesuatunya masih online, tapi saya percaya setiap minggunya ada orang-orang sudah menyiapkan dengan luar biasa, ada pembicara yang luar biasa, orang-orang hebat yang dipakai Tuhan, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa, ada pujian penyembahan yang menguatkan roh kita tentunya, amin. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara semuanya di masa-masa ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wow, ya luar